Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan salah satu pembahasan dalam mata kuliah Sistem Moneter dalam Islam, yaitu Sistem Ekonomi Islam. Urgensi ekonomi Islam. Nah, seberapa urgent sih ekonomi Islam untuk diterapkan gitu ya? Kalau misalkan kita kaji dari 3 sisi fundamental, yang pertama ada religius ideologis atau ideologi keagamaan, di mana Islam ini dipandang sebagai way of life atau pedoman hidup seorang muslim selama ia hidup di dunia. Nah, kalau misalkan dilihat dari empiris pragmatis atau fakta di lapangan gitu ya, umat Islam ini juga memerlukan suatu sistem ekonomi sendiri gitu ya, yaitu ya sistem ekonomi Islam gitu, dimana ketika umat Islam mempunyai sistem ekonomi sendiri gitu ya, umat Islam akan merasa merdeka secara ekonomi seperti itu. Nah, kalau sisi yang ketiga yaitu akademik idealis gitu ya, dari idealisme akademisi. Nah, ini muncul karena adanya kegagalan sistem ekonomi konvensional. Nah, permasalahannya apa saja gitu ya di dalam sistem ekonomi konvensional ini sampai disebut kegagalan gitu. Salah satunya yang pertama ada scarcity atau kelangkaan. Nah, kelangkaan ini salah satunya bisa muncul dari adanya materialism gitu ya. Kelangkaan ini juga bisa kelangkaan sumber daya, bisa juga kelangkaan sumber daya alam, atau sumber daya manusia, atau sumber daya modal. Nah, kelangkaan ini muncul salah satunya dari aspek materialism, di mana manusia ini orientasinya sudah hanya kepada materialis gitu ya, kebendaan atau kemewahan atau kehartaan seperti itu, dan tidak ada unsur spiritualisme di situ seperti itu. Nah, dari materialisme ini sendiri bisa muncul yang namanya individualism ya, paham individualism, atau di mana manusia ini individualis gitu, sudah tidak peduli dengan keadaan orang lain atau keadaan sekitar gitu, hanya peduli dengan dirinya sendiri. Nah, dari individualism, materialism ini juga akhirnya muncul yang namanya paham sekularisme gitu atau sekularisme, di mana adanya pemisahan gitu ya antara urusan duniawi dengan urusan agama gitu, tidak berjalan secara beriringan gitu, dipisah. Jadi tidak boleh nih urusan misalkan apa ekonomi, politik, hukum gitu tidak boleh dikaitkan dengan agama. Nah, dan akhirnya paham-paham tersebut ini menjadikan yang namanya keadaan atau kondisi sekarang gitu ya, di mana terjadi interest based ekonomi. Apa tahu terbentuk interest based ekonomi, di mana ekonomi yang sekarang itu yang berbasis bunga, di mana bunga itu kan kalau misalkan di dalam Islam itu termasuk riba gitu, dan riba itu haram. Dan sedangkan fakta di lapangan sekarang ini kan bunga itu ya sudah ini gitu ya, sudah menjadi kenormalan gitu, sudah biasa lagi gitu, bukan menjadi sesuatu yang tabu seperti itu. Nah, ini untuk indikatornya sendiri gitu ya, dari kegagalan sistem ekonomi konvensional ini akhirnya memunculkan gitu yang namanya economic gap between the have and the have not gitu, atau adanya jarak ekonomi gitu atau jurang ekonomi antara yang punya dengan yang tidak punya, antara yang kaya dengan yang miskin gitu ya. Nah, dimana terjadi ketimpangan distribusi pendapatan gitu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin seperti itu. Nah, selanjutnya ada krisis ekonomi yang berkelanjutan gitu, yang tidak tanpa henti gitu ya, dari mulai krisis moneter di tahun 90-an gitu ya, terus juga selanjutnya ada krisis subprime mortgage ya di US itu di sekitar tahun 2000-an, dan sampai sekarang gitu ya, dunia ini dilanda krisis sampai ada ancaman resesi seperti itu. Nah, selain itu juga dari krisis ekonomi berkelanjutan juga ada terjadi ketidakstabilan ekonomi. Nah, ini ketidakstabilan ekonomi ini ya bisa salah satunya dilihat gitu dari ekonomi ini ya naik turun gitu, fluktuatif gitu ya, tidak stabil gitu kondisinya. Nah, dari selanjutnya juga muncul dampak kerusakan lingkungan di mana-mana. Akibat apa? Akibat tidak dibatasi gitu ya segala sesuatu halnya gitu, di
monopoli, dikuasai gitu semua lini bisnis gitu ya oleh yang the have gitu, oleh yang punya, oleh yang berkuasa gitu. Akhirnya muncul dampak kerusakan lingkungan di mana-mana, eksploitasi sumber daya alam gitu yang tidak ada batasannya gitu, seperti itu. Nah, selain itu yang terakhir ada munculnya perbankan sektor real versus transaksi derivatif nih. Jadi antara sektor real dengan sektor moneter atau fiskal dengan moneter gitu ya, harusnya kan berjalan dengan beriringan gitu. Nah, sedangkan untuk transaksi di perbankan atau di sektor moneter ini sendiri gitu ya sudah tidak sebanding gitu dengan sektor real, sudah terlampau jauh gitu, sudah jadi lebih banyak transaksi di perbankan daripada sektor real. Harusnya kan hal ini seimbang gitu, seperti itu. Nah, makanya di sini butuh yang namanya pilar ekonomi Islam. Yang pertama ada apa? Ada tauhid ya, sebagai dasarnya atau sebagai pondasi. Sebagai pondasi kita sebagai seorang muslim ya, kita harus percaya gitu kan akan atas keesaan Allah gitu. Nah, itu dari ketika kita sudah punya dasar tauhid ya, berarti kita percaya segala sesuatu yang kita kerjakan ini akan dilihat oleh Allah. Apalagi kalau misalkan kita niatkannya lillahi ta'ala gitu ya, karena Allah, insya Allah akan jadi ibadah, seperti itu. Nah, selain tauhid ada di sini akhlak ya. Nah, akhlak ini sebagai kalau misalkan tauhid ini sebagai pondasinya gitu ya. Nah, akhlak ini sebagai atapnya gitu yang menaunginya. Nah, ketika kita sudah tauhid memenuhi tapi akhlaknya tidak kita pakai gitu ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik, perilaku yang baik, kita paham etika, paham norma gitu, paham paham adab gitu. Nah, kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma gitu. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada khalifah atau peran pemerintah atau pemimpin di sini gitu, di mana peran pemimpin di sini kan itu untuk membuat kebijakan yang memang peduli dengan kesejahteraan rakyat, seperti itu. Nah, ketika tauhid, akhlak, khalifah sudah berjalan gitu ya, berjalan dengan baik gitu, maka akan muncul yang namanya maslahah nih, atau kemanfaatan atau kesejahteraan bagi halayak umum, bagi semuanya gitu, bagi semua masyarakat atau seluruh rakyat. Nah, ketika maslahah ini sudah tercapai gitu, maka kita akhirnya akan mencapai yang namanya falah atau kemenangan ya, seperti itu. Yang falah ini yang dicapai ini tidak hanya di dunia gitu, tapi di akhirat juga. Nah, hal ini bisa didukung gitu dengan adanya instrumen penggerak ekonomi. Nah, instrumen penggerak ekonomi itu apa? Nah, di sini dalam perputaran harta, Al-Quran telah memberi petunjuk dan janganlah harta itu hanya berputar pada sebagian kecil golongan saja. Ini dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Nah, di mana pokok penting dalam pengembangan harta itu yang pertama, menghindari sentralisasi modal pada segelintir orang. Jadi modal ini tidak hanya terpusat gitu ya di segelintir orang, tapi terbagi, ada pembagian gitu di situ. Yang kedua ada menjaga ikatan persaudaraan selama muslim ya, ada ukhuwah Islamiyah, dimana ketika ukhuwah Islamiyah kita itu dijaga gitu, maka tidak akan terjadi yang namanya pertikaian, seperti itu. Selanjutnya ada pengadaan kebutuhan barang publik. Nah, ini peran pemerintah di sini gitu ya, dimana kebutuhan barang publik yang memang kebutuhan yang pokok gitu ya, contohnya misalkan sembako, terus juga sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan bersama, itu merupakan peran pemerintah. Nah, selain itu juga perintah berzakat yang sesungguhnya bagi seorang muslim ini adalah karena di dalam harta tersebut ada hak orang lain gitu yang telah membutuhkan, yang lebih membutuhkan gitu, yaitu kalangan fakir miskin. Jadi di sini tujuan dari zakat itu yang menyucikan harta kita gitu. Nah, ketika harta kita itu suci kan akan barokah gitu, akan berkah yang kita peroleh gitu, seperti itu. Nah, di sini pensyariatan zakat bisa ditinjau dari tujuan dan hikmah yang dapat dirasionalkan kepada sasaran praktisnya. Nah, tujuannya nih antara lain yang pertama mengangkat derajat fakir miskin gitu ya. Terus juga meringankan beban para ghorimin atau yang memiliki utang ya, ibu sabil ini yang sedang berjihad
di jalan Allah, terus juga mustahik lainnya atau yang berhak lainnya. Nah, ini mengangkat derajat fakir miskin ini tadi bisa juga diibaratkan yang misalkan yang tadinya itu dia mustahik gitu, yang berhak menerima zakat, ketika zakat ini didistribusinya merata dan sudah komprehensif gitu ya sistemnya, maka bisa saja gitu yang tadinya mustahik itu bisa menjadi muzaki gitu. Nah, selanjutnya menguatkan tali persaudaraan sesama umat Islam tadi ya, sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu merekatkan gitu ya atau menguatkan ukhuwah Islamiyah di situ. Nah, itu juga menghilangkan sifat kikir pemilik harta. Nah, jadi kalau misalkan dalam ekonomi konvensional kan kedermawanan ini ya sifatnya sukarela gitu ya. Sedangkan kalau misalkan di dalam ekonomi Islam ini wajib gitu ya, kedermawanan itu dengan diwajibkannya perintah zakat gitu yang termasuk rukun Islam seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga ada membersihkan jurang pemisah antara membersihkan kecemburuan sosial fakir miskin. Nah, ini ketika zakat ini diterapkan dengan baik gitu ya, tidak ada lagi gitu unsur kecemburuan dari kecemburuan sosial dari fakir miskin seperti itu. Selanjutnya ada menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Ini juga jadi menjembatani gitu ya antara si kaya dengan dengan yang miskin. Nah, selanjutnya yang terakhir mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Jadi tidak hanya sekedar sukarela, tapi memang sudah ada perintah dari Allah gitu. Zakat ini wajib untuk dilaksanakan dan diterapkan gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hikmah zakat yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Yang pertama ada mensyukuri karunia Allah, menumbuh suburkan harta dan pahala. Nah, karena apa gitu ya, harta kita ini harus disucikan ya, karena yang memberi rezeki itu siapa sih selain Allah gitu ya. Karena ketika kita diberi rezeki ya berarti kita memperoleh karunia Allah gitu. Ketika kita berzakat berarti kita mensyukuri karunia yang Allah berikan. Selanjutnya ada membersihkan diri dari sifat kikir dan iri dengki. Ini sama juga gitu ya. Jadi untuk membersihkan atau mengurangi gitu ya dari sifat kikir manusia, dari iri dengki juga. Selanjutnya ada manifestasi gotong royong dan tolong menolong dalam ketakwaan yang sama halnya nantinya juga akan memunculkan atau mempererat hubungan antar sesama muslim tadi atau ukhuwah Islamiyah tadi gitu ya. Nah, terus juga ada mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar manusia. Jadi tidak hanya ukhuwah Islamiyah yang terbentuk di sini, tapi juga ukhuwah insaniyah juga. Nah, yang terakhir ada mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah sosial. Nah, ini ketika pemerintah berperan gitu ya dalam pemerintah berperan dalam pelaksanaan implementasi zakat ini gitu ya, diterapkan sistemnya sudah sistematis gitu, maka bisa saja zakat ini akan mengurangi kemiskinan. Makanya sudah banyak gitu ya penelitian mengenai pengaruh zakat terhadap atau dalam mengatasi kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan seperti itu. Nah, di sini ada keseimbangan ekonomi Islam. Nah, perangkat penyeimbang perekonomian nih dalam Islam ini ada yang pertama diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan. Terus juga ada sistem bagi hasil sebagai penyeimbang sektoral dan moneter. Nah, ini diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan ini maksudnya ketika si harta itu tidak dijadikan tidak diputar gitu ya si uang itu, ada yang namanya zakat mal yang diibaratkan nisabnya ini kepada logam mulia ya, emas dan perak gitu. Ketika sudah mencapai nisab emas dan perak itu maka wajib dizakatkan gitu ya. Berbeda dengan uang, misalkan uang kita yang di dalam dompet gitu ya yang dibelanjakan, itu beda lagi gitu. Nah, selanjutnya ada sistem bagi hasil sebagai penyeimbang sektorial dan moneter gitu ya. Nah, ini juga sistem bagi hasil ini karena kan sistem di situ beda dengan bunga ya. Bunga itu kan atau interest gitu yang digunakan gitu. Sedangkan kalau bagi hasil itu kan menggunakan nisbah gitu, dan yang dilihat juga bisa dari profit sharing gitu ya, bagi hasil keuntungan, atau juga
dari return-nya gitu, atau dari pengembaliannya atau dari pendapatannya langsung. Nah, selanjutnya ada keterkaitan antara otoritas moneter dan sektor belanja negara. Nah, ini antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini harus berjalan beriringan gitu. Selanjutnya ada keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Nah, ini antara distribusi pendapatan dan harta ini harus ada yang namanya unsur keadilan, sehingga tidak akan terjadi yang namanya ketimpangan gitu ya, ketimpangan distribusi pendapatan atau ketimpangan distribusi harta seperti itu. Nah, yang terakhir ada intervensi negara dalam roda perekonomian. Nah, ini peran penting pemerintah di sini gitu ya, untuk melakukan intervensi gitu, melakukan campur tangan gitu ya di dalam untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, bisa dilihat di sini ya untuk gambaran mata kuliah dari mata kuliah sistem moneter dalam Islam ini. Yang pertama yang sudah saya bahas tadi ya, ada sistem ekonomi Islam. Terus selanjutnya juga akan dibahas mengenai uang gitu ya, permintaan uang dalam ekonomi Islam. Terus juga pembahasan mengenai sejarah dinar dan dirham gitu. Bagaimana sejarah awal digunakannya dinar dan digunakannya dirham, dan ini masih banyak lagi gitu ya, bisa dibaca untuk pembahasan yang lainnya yang masih masuk ke dalam cakupan pembahasan mata kuliah sistem moneter dalam Islam. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.